Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Arif. Izinkan kami kelompok 1 untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini, yaitu tentang independensi dari faksi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Syahabuddin Akbar, yang kedua ada saya sendiri yaitu Celo Gemilang Solehan, dan yang ketiga ada Sinta Susanti. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan independensi dari faksi. Independensi jurnalisme adalah kegiatan jurnalisme yang mana dalam proses peliputan dan penulisan berita tidak berpihak kepada suatu kelompok atau golongan tertentu. Berita yang dihadirkan ke masyarakat cenderung melihat dua sisi, serta menunjang pertanyaan kedua belah pihak yang berbeda. Masyarakat saat memperoleh informasi, baik itu benar dan tidak, diarahkan membentuk pandangan tertentu. Faksi adalah kelompok di dalam suatu partai politik atau umumnya anggota para politisi yang mencoba menonjolkan diri dengan cara-cara oportunitis atau dengan cara mendorong perpecahan di dalam partai politiknya, bahkan di dalam negara secara keseluruhan. Dalam independensi jurnalisme meliputi yang pertama yaitu independensi pikiran. Sebagai jurnalisme harus menyampaikan apa yang terjadi, mengekspresikan opini atau kesimpulan dari sebuah berita dengan sikap bebas tetapi tetap berdasarkan fakta, memberikan interpretasi dan menempatkan pada posisi yang layak. Yang kedua yaitu evolusi independensi. Sejarah jurnalisme pada 300 tahun yang lalu dahulunya berpihak kepada partai politik, namun sekarang menuju kepentingan publik. Perubahan itu sebagai penunjang bagi demokrasi dalam melawan propaganda, dan pers harus bersikap objektif dan independen. Menjadikan pers yang tidak berpihak kepada suatu kelompok atau golongan tertentu untuk menyebarkan agenda tersembunyi. Dan yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Independensi dalam praktik. Aturan-aturan ini sudah dimodifikasi dan diperkuat seiring dengan perjalanannya waktu. Aturan ini sudah sampai di fase di mana seorang wartawan atau reporter dan redaktur tidak diperbolehkan mengikuti aksi politik seperti unjuk rasa yang berhubungan dengan politis. Independensi dikaji ulang. Walaupun aturan-aturan independensi sudah ketat, namun masih saja ada orang-orang yang menentang dan menghindarinya. Oleh sebab itu, independensi dikaji ulang agar masyarakat kembali percaya kepada reporter dan wartawan. Independensi dari kelas atau status ekonomi. Saat wartawan menjadi lebih terlatih, berpendidikan lebih tinggi, dan dalam banyak hal juga mendapatkan bayaran yang lebih baik, maka muncullah komplikasi lain tentang independensi. Perbedaan kelas sosial makin diperparah dengan penargetan strategis kepada demografi elit. Sebuah kebijakan yang banyak diambil perusahaan berita. Hasilnya mungkin bisa jadi ancaman bagi semua jurnalisme. Orang kian melihat pers tidak lagi sebagai wakil publik yang bertindak atas nama mereka, melainkan sebagai bagian kemapanan yang membuat mereka merasa tersaing. Namun, solusi untuk perbedaan kelas bukanlah dengan menolak konsep independensi. Solusinya adalah merekrut lebih banyak orang dari kelas dan latar belakang yang beragam, serta berminat bekerja di pemberitaan untuk mengikis kebijakan. Jurnalisme yang dihasilkan bersama dari orang-orang yang beragam perspektif adalah hal yang lebih baik ketimbang yang dihasilkan oleh satu kelompok homogen. Independensi yang terakhir yaitu independensi dari ras, etnis, agama, dan gender. Independensi dari faksi mengisyaratkan adanya jalan untuk menjadi wartawan yang tidak terpengaruh pengalaman pribadi.
wartawan harus berada di atas semua budaya dan pengalaman yang dibawa wartawan ke dalam pekerjaannya. Tujuan tertinggi dari redaksi adalah untuk menciptakan lingkungan yang keberagamannya intelek di mana semua orang memegang teguh ide independensi jurnalistik. Bersama-sama pengalaman mereka yang beragam dipadukan untuk menghasilkan reportase yang kaya ketimbang yang mereka hasilkan sendiri. Dan pada akhirnya hal ini mengantar publik sampai pada pandangan dunia yang lebih kaya dan lebih utuh. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.